Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Yang terhormat Bapak Dr. Rizwan Jainuddin, Magister Pendidikan, Ibu Dr. Dwi Hasmidiani, Magister Sains, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan. Kali ini saya akan memaparkan proposal tentang analisis minat menjadi guru pada mahasiswa program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya tahun akademik 2020 ditinjau dari asal sekolah. Pada bab 1, pendahuluan. Di sini terdapat latar belakang, permasalahan, tujuan, dan manfaat. Yang pertama yaitu latar belakang. Kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi yang perlu mendapat prioritas adalah bagaimana menghasilkan guru yang bermutu, karena profesi yang sangat berperan dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, terkhususnya adalah guru. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Universitas Sriwijaya merupakan salah satu universitas negeri di Indonesia yang memiliki LTPK, yaitu salah satunya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang memiliki 15 program studi S1 atau sarjana, dan 4 program studi S2 atau pasca sarjana. Maka dari itu, tingkat minat mahasiswa program studi pendidikan ekonomi untuk menjadi guru sangatlah penting, karena rendahnya tingkat minat terhadap profesi guru dapat mengakibatkan kualitas mahasiswa sebagai calon guru menjadi rendah dan juga dapat berpengaruh pada pembentuk kompetensi guru yang menjadi kurang optimal. Yang kedua yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah minat menjadi guru. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini terdiri dari pengertian sekolah menengah atas, pengertian sekolah menengah kejuruan, pengertian minat, pengertian guru, serta faktor yang mempengaruhi minat menjadi guru. Sekolah menengah atas dalam pendidikan formal di Indonesia merupakan jenjang pendidikan menengah setelah menamatkan sekolah menengah pertama atau SMP. Sekolah menengah atas diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu mulai kelas 10 sampai kelas 12. Pada tahun kedua atau di kelas 11, siswa sekolah menengah atas wajib memilih jurusan yang ada, yaitu sains, sosial, atau bahasa. Pada akhir tahun ketiga atau di kelas 12, siswa diwajibkan mengikuti ujian nasional yang mempengaruhi kelulusan atau tidaknya siswa. Setelah lulus, sekolah menengah atas dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pada sekolah menengah atas ini terdapat 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS. Nah, IPA ini sendiri mempelajari tentang ilmu fisika, kimia, biologi, botani, zoologi, morfologi, dan lain-lain. Sedangkan menurut Hidayati mengatakan bahwa ilmu pengetahuan sosial merupakan suatu pendekatan interdisipliner dari pelajaran ilmu-ilmu sosial. Di antaranya seperti sosiologi, antropologi budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan akuntansi. Selanjutnya kita membahas mengenai sekolah menengah kejuruan. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia,
Sekolah menengah kejuruan adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau MTS. Nah, di SMK ini sendiri, ia lebih mempelajari kepada program keahlian, di antaranya yaitu administrasi, perhotelan, pariwisata, tata busana, tata boga, akuntansi, dan lain sebagainya. Pada pendidikan kejuruan ini memberikan suatu bentuk pengembangan bakat, pendidikan dasar keterampilan, dan kebiasaan-kebiasaan yang mengaruh pada dunia kerja yang dipandang sebagai latihan keterampilan. Faktor yang mempengaruhi munculnya minat seseorang itu tergantung pada kebutuhan fisik, sosial, emosi, serta pengalaman. Minat juga merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Contohnya seperti minat terhadap pelajaran olahraga atau juga hobi. Nah, minat memiliki sifat pribadi atau individual. Artinya, pada tiap-tiap orang memiliki minat yang dapat saja berbeda dengan minat orang lain. Minat diawali oleh perasaan senang dan juga sikap positif. Selanjutnya yaitu mengenai hasil penelitian yang relevan. Di sini terdapat 3 contoh hasil penelitian yang relevan. Yang pertama itu ada Dede Nur Latifa, yang kedua Febriani, yang ketiga Sarafina Ayu Fadila dan kawan-kawan. Selanjutnya yaitu bagian terakhir dari bab 2 ini, yaitu hipotesis. Nah, hipotesis adalah sebuah kesimpulan sementara yang belum final dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dalam pengertian ini merupakan perumusan jawaban atau dugaan sementara. Nah, di sini ada HO dan HA. HO ini tidak ada perbedaan minat mahasiswa pendidikan ekonomi menjadi guru ditinjau dari asal sekolah. HA, ada perbedaan minat mahasiswa pendidikan ekonomi menjadi guru ditinjau dari asal sekolah. Nah, di bab 3 ini membahas mengenai metode penelitian. Metode penelitian ini terbagi menjadi jenis penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan yang terakhir, uji prasyarat dan hipotesis. Yang pertama itu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif. Yang kedua yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian ini terbagi menjadi X dan Y. Nah, X1-nya itu ialah sekolah menengah atas, X2 sekolah menengah kejuruan, dan Y adalah minat mahasiswa untuk menjadi guru. Yang ketiga yaitu definisi operasional variabel. Terbagi menjadi 3, yaitu kognisi, mengenal, emosi, perasaan, dan konasi tindakan. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Menurut Sugiono, populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan definisi di atas, maka yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya yang masih aktif. Nah, ini merupakan data program studi pendidikan ekonomi angkatan 2020. Kelas Indralaya itu terdiri dari 49 orang, kelas Palembang terdiri dari 28 orang, dan jumlahnya yaitu 77. Kemudian untuk metode, di sini menggunakan metode simple random sampling.
Teknik ini digunakan untuk menentukan dengan cara acak setiap angkatan. Dan kemudian yaitu teknik pengumpulan data. Dan teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik kuesioner atau angket. Kemudian ada teknik dokumentasi. Nah, teknik dokumentasi ini sangat diperlukan dalam penelitian ini, karena teknik ini merupakan suatu usaha untuk memperoleh data-data pelengkap dan pendukung dalam penelitian. Adapun bentuk dokumen yang dipakai yaitu data-data mahasiswa pada program studi pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya. Selanjutnya masuk ke teknik analisis data. Setelah data terkumpul, selanjutnya hasil angket dianalisis berdasarkan pertanyaan dengan menggunakan analisis data secara deskriptif. Adapun rumus yang digunakan yaitu seperti tertera di gambar. P sama dengan F per N dikali 100%. Nah, kemudian ada uji prasyarat dan hipotesis. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan diolah telah diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Sebab uji statistik parametris baru bisa digunakan apabila data terdistribusi normal. Maka dari itu, uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan rumus C kuadrat. Korelasi person product moment yaitu kegunaannya untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut rumus yang digunakan dalam korelasi person product moment yaitu demikianlah pemaparan proposal saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan juga. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.